Dan pasti orang, kalau kita ini pasti punya orang-orang yang ujiannya lebih berat daripada kita, Ibu. Pasti itu. Ada kan kalau kita punya keluarga, kita pernah dengar ada teman kita suaminya sampai berzina, istrinya sampai berzina. Ada yang kemudian anaknya tidak sholat. Ada yang kemudian suaminya begini, ada yang istrinya begini. Kalau kita pernah melihat itu, Allah takdirkan kita mendapati teman yang mendapatkan ujian yang berat, musibah yang lebih berat. Itu sebenarnya hikmahnya apa? Supaya kamu, saya, ketika melihat musibah yang lebih berat terjadi kepada orang lain, kamu akan menganggap musibah kamu itu ringan. Kayak Nabi Rasulullah SAW itu, Ibu, salah satu penghiburnya apa? Salah satu penghibur bagi Rasulullah itu, Allah itu menceritakan para nabi sebelumnya. Apa sih hikmahnya Allah itu menceritakan ujian para nabi sebelumnya kepada Nabi Muhammad? Karena dengan Nabi Muhammad itu mendengar kisah saudara-saudaranya yang berjuang sebelum beliau dengan ujian yang berat yang mereka rasakan itu, menjadikan Nabi itu tasliyah. Tasliyah itu apa? Rileks hatinya. Ternyata ujian saya itu sama dengan ujian kakak-kakak saya dan abang-abang saya di antara para nabi dan para rasul. Akhirnya Nabi kalau turun, habis turun kepada beliau tentang kaum sebelumnya, maka Nabi dalam kondisi ringan, nambah imannya ketika dia mendapati masalah dia itu lebih ringan daripada masalah yang nampak pada orang lain. Makanya pernah kan kita mendengarkan Abu Kilabah? Abu Kilabah, coba, Abu Kilabah rahimahullahu ta'ala, matanya buta, tangannya buntung, diusir dari keluarganya, hidupnya di pinggir hutan, dibuat tenda, tendanya tenda yang mau rusak. Tapi ketika dia sedang zikir, zikirnya itu indah. Apa zikirnya? Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan fisikku itu di atas rata-rata orang yang lain. Ketika ada orang yang mendengar Abu Kilabah berzikir yang semacam ini, orang itu belum tahu Abu Kilabah. Dia cuma mendengar suaranya Abu Kilabah ketika teriak. Kok Abu Kilabah teriak, Ustaz? Karena dia tinggal di pinggir hutan. Orang itu menyangka, ini pasti orang yang zikir dengan cara semacam ini, fisiknya pasti menawan. Ketika didatangi, kaget, ya berzikir semacam itu Abu Kilabah, matanya buta, tangannya buntung, kemudian tendanya sudah lusuh, kemudian tidak ada yang menemani dia. Sampai orang itu berkata, kenapa kamu berzikir dengan semacam ini? Maka Abu Kilabah berkata kepada yang bertanya kepadanya, bukankah saya buta, bukankah saya buntung? Ada orang yang lebih parah daripada saya? Iya. Makanya itulah yang menjadikan saya bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah ciptakan kepada diriku. Orang apabila sudah mengerti betul bahwasanya Allah itu maha sempurna, maka dia tidak akan pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap kondisi. Makanya Ibu lihat kan, orang Suriah itu, seberat itu masalah yang mereka hadapi, usianya itu mungkin puluhan kali lipat daripada masalah yang kita hadapi, Ibu. Orang Suriah itu selalu mengatakan apa? Allahu Karim, Allahu Karim, Allahu Karim. Kenapa? Karena hati mereka itu lebih besar daripada masalah yang Allah turunkan untuk mereka. Kalau hatinya lebih besar, ujiannya itu ketika turun, maka tertampung dengan baik pada jiwa yang besar. Tapi kalau hati kita kecil, masalah yang kecil aja kemudian akan membuat sesek dada kita. Makanya orang yang kemudian menghadapi satu masalah, sikapi masalah itu dengan ala kadarnya saja. Selalu kemudian kita merenungkan orang yang lebih berat daripada ujian yang kita dapatkan. Karena dengan semacam itu akan menjadikan kita lapang ketika kita akan menghadapi setiap ujian yang Allah berikan pada kehidupan kita. Demi Allah ya, seberat apapun ujian kita, tidak akan pernah mampu mengalahkan ujian orang yang jauh lebih berat daripada kita. Dan pasti ada yang lebih berat daripada kita. Dan itu akan membuat kita tenang hatinya. Saya pernah dapetin di Suriah itu, ada orang jalan gitu, satu rombongan dari Aleppo, dia pergi dari Aleppo ketika dikuasai itu pergi rombongan, itu ada anak-anak mereka yang kecil-kecil tuh meninggal di perjalanan. Itu tidak dikubur, ditinggal aja di pinggir. Terus kita tanyakan saat itu ketika ngasih bantuan, lah terus anak-anaknya gimana Pak? Mau gimana Pak? Ya sudah, karena kita tidak bisa ngubur,
saljunya begitu deras, kemudian pasokan di Aleppo sudah dikuasai sama Rusia sama Suriah, ditinggal di pinggir jalan, mereka jalan lagi. Loh, sudah seberat itu ujian mereka, mereka sampai mengatakan Allahu Karim, Allahu Karim. Sudah saya sampaikan dalam banyak kesempatan. Allahu Karim itu tema, Allah itu maha baik, Allah itu maha baik. Saya itu coba merenungkan, kenapa bikin orang Suriah itu sering mengatakan Allahu Karim, Allahu Karim. Karena orang Suriah itu tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap kondisi. Kok kuat ya? Allah lapangkan hatinya. Orang kalau lapang hatinya, mau dimasukin apa aja itu jadinya lapang. Karena yang melapangkan hati kita apa? Siapa? Allah. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami yang lapangkan dadamu? Kenapa kita kalau dapat masalah itu kecil gitu, tentang suami, istri kita, anak kita, itu sebenarnya masalah kecil. Kok dada kita cepat sesek ya? Mungkin dada kita tidak lapang. Akhirnya setiap masalah itu kemudian tidak bisa ditampung oleh hati kita. Jadi kuncinya, lapangkan hatimu dengan kamu melihat musibah-musibah orang yang lebih berat, maka itulah yang akan menjadikan kita ringan untuk melihat masalah yang kita jumpai dan kita peroleh. Makanya lihatlah orang-orang yang mereka mendapatkan ujian yang lebih besar daripada ujian yang kita peroleh dan kita dapatkan. Nah, itu yang kemudian yang keenam. Jadi menyikapi masalah itu ala kadarnya dan tidak usah berlebih-lebihan. Ya. Pastikan bahwasanya ujian yang menimpa kita adalah ujian yang ringan daripada ujian yang pernah diberikan kepada orang di sekeliling kita. Ibu tahu ini contoh ujian yang berat ya. Saya itu pernah diomongin oleh Pak Romdoni, salah satu orang dari Gria Tabung Akhirat. Ada keluarga itu di Karawang. Itu ikhwannya cuma tukang las di bengkel. Gajinya itu cuma 800.000. Anaknya 10. Nggak usah nyalain, udah tahu tukang las anak 10. Nah 10 itu dari Allah, Ibu. Itu kalau makan kata beliau, itu kalau makan itu nasi dimasak, ditumpuk bareng-bareng. Anaknya makan dulu, nanti sisanya baru orang tuanya makan. Kalau pas anak-anaknya nggak banyak makan, orang tuanya makan banyak. Kalau enggak ya sisanya aja. Tidak pernah dalam satu piring 10 karena berasnya nggak cukup. Itu diketahui bukan dia cerita, tapi itu diketahui karena ada salah satu anaknya ikhwan itu pas main-main ke situ, lalu melihat saat itu orang tuanya naruh nasi di sebuah tempat gitu, anaknya bareng-bareng 10 itu makan, termasuk yang kecil yang besar, bareng-bareng makan. Orang tuanya nungguin gitu. Ada ibunya yang sambil nyapu, bapaknya sambil nungguin. Nanti kalau nyisa baru dimakan. Kalau enggak nyisa, enggak makan. Makanya beliau saat itu minta bantuan. Saya bilang, kok sampai kondisinya kayak gitu? Kita enggak tahu dari dulu. Karena beliau enggak pernah mau cerita, Ustaz. Ini ceritanya pun diketahui dari orang lain. Hal-hal semacam ini yang menjadikan kita itu paham, Bu, ujian kita itu terasa ringan. Makanya kenapa kita disuruh untuk kumpul sama orang miskin? Ada kan sunnahnya kan? Saya itu pingin hidup sama orang miskin dan pingin kumpul sama orang miskin, itu doanya Rasul. Karena salah satunya nanti itu membuat kita itu ngerti gitu. Ujian kita itu tidak berat dibandingkan orang-orang yang dikasih ujian oleh Allah jauh lebih berat daripada kita. Makanya kalau kita selalu melihat orang lain di dalam kebaikan hidupnya dan kita jarang melihat orang lain di dalam ujiannya, anak khawatir kalau kita melihat kemudahan orang lain itu akan menjadikan hati kita sempit. Tapi kalau kita banyak melihat kesempitan hidupnya orang, justru akan melapangkan hati kita. Saya ulang lagi, kalau kita melihat banyak orang yang diberikan oleh Allah, yaitu adalah fasilitas dan kemudahan hidup, anak khawatir kita banyak melihat orang yang diberikan fasilitas hidup itu justru menjadikan hati kita sempit. Kenapa? Setiap masalah itu dibandingkan dengan orang yang diberikan fasilitas hidup. Tetapi sebaliknya, siapapun orang yang banyak melihat orang dalam kesempitan hidupnya justru menjadikan hati kita lapang. Kenapa? Karena kita akhirnya tahu kesempitan hidup yang pernah kita jumpai
itu jauh lebih berat daripada ujian yang kita rasakan. Ya. Makanya itulah yang menjadikan kita memahami itu. Makanya saya bersyukur betul, termasuk orang yang pernah diberikan kesempatan untuk melihat kepada pengungsi-pengungsi Suriah bersama Ustaz kayak Ustaz Abu Haris dan yang lainnya. Kenapa? Menimbulkan banyak kebaikan, Ibu. Makanya akhirnya kenapa saya kok berkomitmen untuk bersatu gitu, karena saya melihat darah di sana. Dan salah satunya yang membuat saya akhirnya mendapatkan pelajaran apa? Musibah sebesar apapun kita tidak akan pernah mampu mengalahkan ujian yang dirasakan orang Suriah, orang Palestina, orang Rohingya terhadap apa yang terjadi pada kehidupan mereka. Itu pun mereka tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Orang kalau jatuh cinta sama Allah itu, dia tidak akan pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap kondisi. Tapi kalau orang tidak jatuh cinta sama Allah itu, dia akan selalu membuat alasan bahwasanya masalah yang dihadapi itu besar. Padahal tidak besar, kecil masalahmu itu dibandingkan orang lain. Banyaklah kumpul sama orang yang mendapatkan ujian, kata para ulama salaf itu. Kenapa kamu harus berkumpul sama orang yang banyak mendapatkan ujian? Supaya hatimu lapang. Jangan ketemu orang yang seneng aja. Nanti hatimu sempit kamu. Kenapa? Kamu akan bayangkan, kok masalah saya, teman-teman saya tidak ada masalah, teman saya ada masalah. Sempit hati kita lama-lama. Dan itulah yang menjadikan akhirnya setiap masalah itu harus disikapi dengan sikap yang sekedarnya. Kapan kita memiliki sikap sekedarnya terhadap masalah? Kalau kita terbiasa melihat masalah yang lebih besar daripada masalah yang kita jumpai.